Kita akan membahas tentang bahaya Habib-Habib itu terhadap Indonesia, bahaya Habib terhadap Islam, dan bahaya Habib terhadap karakteristik pribadi orang yang mengikut pada alirannya. Jadi kita butuh apa? Minta pada makam, kita butuh apa? Minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW dulu menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Kamu sebatas batu. Ini adalah paham-paham yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, bahwasanya jangan bermain-main dalam persoalan logika. Kalau misalkan guru gembul hidup di zamannya Sayyidina Umar dulu, mungkin akan menuding, akan membuat podcast, kemudian akan membuat di YouTube-nya mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu jaga akidah, yaitu jaga keimanan, yaitu jaga bagaimana kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita banyak dipertontonkan dengan hal-hal yang sifatnya ricuh dan gaduh. Tapi itu tidak terlalu jadi soal ketika persoalan akidah yang digaduhkan, dikacaukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab di dalam keilmuannya persoalan akidah, maka selesai. Ini akan membahayakan terhadap umat. Sebagaimana salah satu contoh dalam video Guru Gembul. Dia menyitir satu hal yang sangat sensitif, yaitu persoalan keimanan orang Islam. Dia mengatakan bahwasalnya bagaimana ini murtad, menyembah gambar, menyembah Habib, kemudian menyembah ini dan itu. Ini adalah satu persoalan yang sangat kacau ketika kita berbicara tentang soal keimanan. Karena keimanan itu bagaimana kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, menerima dengan baik, tanpa harus diakal-akali dan logika. Tidak masuk akal pun kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma atabihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu. Sebagaimana di dalam kitab akidah dasar yang diajarkan kepada anak usia 4 tahun sampai 9 tahun, itu sudah paham semuanya. Tapi meskipun guru gembul usia 30 tahun, 50 tahun, dia tidak ngaji terhadap ilmu akidah, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya dan ini menyesatkan. Coba misalkan orang yang berada di kuburan, ziarah kubur sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan menyembah kuburan. Lalu ketika berdoa di depan setelah mengaji di dalam Al-Quran, mendoakan si mayit, kemudian minta kepada Allah dan minta kepada orang soleh untuk didoakan. Dia mengatakan minta kepada orang soleh, minta kepada habaib dan lain sebagainya. Ini kacau dalam persoalan akidah. Hati-hati kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, baiklah, kalau misalkan guru gembul ini bermain akal-akalan, saya tidak akan menyampaikan secara detail, terlalu detail tentang persoalan bagaimana kita berbicara tentang ilmu akidah. Tapi dasarnya saja sebagaimana dalam Al-Quran Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum al-ayah dan seterusnya. Di dalam ayat tersebut menyampaikan ketika Rasulullah SAW merasa rindu ingin menghadap kepada kiblat dari Madinah, beliau ingin menghadap kepada Baitullah. Allah Maha tahu kemudian di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Rasulullah dihadapkan kembali, diperintahkan untuk menghadap kepada Baitul Haram dari manapun saja berada. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ini bukan berarti Rasulullah SAW menghadap kepada Ka'bah kemudian menyembah Ka'bah, menyembah batu. Tapi ini bagaimana sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Maka salah satu gambaran lagi disampaikan bahwasanya di dalam satu kitab Al-Mughni yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qudamah Al-Maqdisi. Beliau seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau pernah satu rumah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang disampaikan oleh beliau ketika dengan persoalan ini yang kurang lebih sama dengan pernyataan-pernyataan bodoh dari guru gembul ini, beliau menyampaikan wa innama nastaqbiluhu li anna Allah amarona biistiqbalih. Aku menghadap kepada kiblat karena Allah yang memerintahkan kita menghadap kepada kiblat. Wala na'budul ka'bata wa innama na'budullah ta'ala. Kita enggak menyembah terhadap Ka'bah, enggak.
Jadi hati-hati persoalan ini, harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Sebagaimana juga disampaikan oleh salah satu khulafaur rasyidin kita, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Umar ketika mencium, mengqiblah terhadap Hajar Aswad, beliau mengatakan kepada batu tersebut, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa." Aku tahu kamu ini sebatas batu, tidak akan pernah bermudarat kalau misalkan aku tidak menciummu, dan tidak akan bermanfaat ketika aku juga menciummu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Kamu sebatas batu. Ini adalah paham-paham yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, bahwasanya jangan bermain-main dalam persoalan logika. Kalau misalkan guru gembul hidup di zamannya Sayyidina Umar dulu, mungkin akan menuding, akan membuat podcast, kemudian akan membuat di YouTube-nya mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu menyembah terhadap batu Hajar Aswad. Goblok ini namanya, gitu loh. Jadi maaf, ini persoalan penting dan harus betul-betul ditegaskan, karena bagaimana umat Islam melihat supaya mereka tidak terkecoh. Jadi mentang-mentang banyak pengikutnya, kemudian mentang-mentang dia dengan kedok ini dan itu, dia seorang ilmuwan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi dasarnya kita berbicara semuanya itu bisa. Di media sosial semuanya berbicara bisa. Tapi untuk keilmuannya dasarnya itu belum tentu. Perhatikan baik-baik, ini persoalan agama. Semoga Allah terus menjaga kita, keimanan kita, akidah kita, sehingga tidak tergelincir dan tidak terkecoh dan tidak tertipu dengan orang-orang seperti bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Di akhir zaman banyak orang-orang yang sok tahu tentang apapun saja, berbicara di manapun saja, di media dan lain sebagainya. Itu yang namanya ruwaibidah. Semoga Allah jauhkan kita dari pengaruh-pengaruh dan tipuan-tipuan ruwaibidah di depan kita di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya, simu ibdal al-asadil basit, maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa, sebagaimana majunya bagaimana asal bangsa. Hidup dunia terjaga, akhirnya jadi indah.